Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini ada sesosok jasad yang ditemukan mengambang dan tersangkut di aliran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Saat dievakuasi, kondisi jasad diketahui tidak lagi utuh. Warga Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan dikejutkan dengan adanya sesosok jasad yang mengambang di aliran Kali Ciliwung. Saat ditemukan tanpa busana, tersangkut bersama dengan tumpukan sampah yang terbawa arus sungai. Polisi dan petugas dinas Gulkarmat serta BPBD yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad dari aliran kali. Usai berhasil dievakuasi, diketahui kondisi setengah bagian kepala dan kemaluan korban hilang. Usai diidentifikasi petugas kepolisian, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita akan bergabung bersama rekan kami yang berada di lokasi. Sudah ada Ikra Anggana di sana. Selamat pagi, Ikra. Silakan informasi terkini langsung dari sana. Ya, selamat pagi Kamarati, Reza dan juga pemirsa. Warga Kecamatan Rawajati, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemarin hari Rabu digegerkan dengan penemuan mayat yang sudah mengapung di bibir Kali Ciliwung, tepatnya di daerah aliran Kali Ciliwung di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pukul 11.30 siang, informasi pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang sedang memancing, dan inilah situasi terkini di tempat lokasi awal pertama kali warga menemukan mayat di bibir Kali Ciliwung ini. Kalau dari gambaran yang kami lihat di sini memang lokasi cukup terjal pemirsa, di mana pertama kali mayat ditemukan di tumpukan sampah yang terbawa arus air dari aliran air dari arah Bogor, dan mayat pertama kali ditemukan di tumpukan sampah tersebut, di mana pada saat itu warga digegerkan karena mayat ataupun jenazah ini tidak utuh dan ditemukan tanpa kepala. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu warga yang melihat langsung kejadian pada saat itu dan melihat langsung proses evakuasi pada mayat tersebut. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Pak Tarjan. Pak Tarjan. Ya. Bapak sebagai warga kemarin melihat proses evakuasi dan pertama kali mayat ditemukan ini, bisa diceritakan Pak seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami kebetulan sebagai warga kemarin bisa ada kegiatan dari luar. Nah, setelah kurang lebih jam 2 kami pulang, ada salah satu warga saya yang suka parkir di sini datang ke rumah mengatakan, Pak, seperti ini di depan masjid itu di bawah ada jenazah. Nah, karena kami selaku warga dan kebetulan dulu pernah jadi pengurus RT, jadi kami sigap. Ya udah, saya sebentar ke sana. Setelah kami ke lokasi ini, nah saya agak ragu apakah itu boneka, apakah betul itu jenazah. Di bawah sana itu ada tukang mancing mengatakan, Pak, ini di sini ada mayat. Terus kami bilang, jangan kamu sentuh ya, saya bilang. Saya akan menghubungi yang berwajib adalah kepolisian. Gitu ya. Pak, Bapak kenapa ragu Pak? Awal yang Bapak lihat dari pandangan mata Bapak seperti apa Pak? Karena gini, jenazah itu kan telungkup ya. Hanya kelihatan sebatas punggung sampai ke bawah itu. Jadi kepala ini memang sudah nggak nampak ya, nggak kelihatan lagi. Jadi saya agak ragu apakah itu boneka, apa itu jenazah, kita kan nggak tahu. Nah, yang memastikan itu kemarin kebetulan tukang mancing, Pak itu mayat, ya sudah. Jangan kamu apa-apain, saya akan telepon pihak kepolisian. Nah, kebetulan kami juga di sini sebagai mitra polisi, kami dengan cepat mungkin kami ngubungin dari pihak kepolisian Polsek Pancoran. Yang datang ini adalah salah satu bimas yang namanya Pak Dadang kemarin. Nah, setelah itu kami ngobrol di sini, saya bilang, Pak, izin tindak lanjut ini untuk jenazah. Pak, saya sudah lanjut ke Kapolsek maupun ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dilanjutkan dengan damkar, terus dengan palang hitamnya. Nah, kemarin kan pas pertama kali ditemukan itu rame ya Pak, pasti warga. Iya. Itu ada yang mengaku nggak bahwa itu merupakan kerabat, dan proses evakuasinya seperti apa Pak? Ini kan mengingat lapangan ini cukup terjal Pak untuk melakukan proses evakuasi. Boleh diceritakan Pak? Kalau warga di sini pada umumnya tidak mengakui ya. Pokoknya tidak mengakui, dari warga manapun tidak mengakui. Tapi adalah salah satu rekan saya yang kerjanya di DDN, Departemen Dalam Negeri, dia lanjut kemari. Nah,
Memang itu rekan dekat saya, langsung saya telepon, Mas Edi bantu dong ini ke Polsek. Teleponlah, saya bilang ini ada penemuan jenazah gini-gini nih. Begitu dia telepon, kurang lebih sekitar ya antara 30 menit ke depan, beliau ini meluncur ke sini. Mana Pak Tarjan? Itu tempatnya di situ. Setelah itu nggak lama kemudian dari, kalau nggak salah ini dari pengamanan DDN ya, itu ada berapa orang datang kemari. Dan memang waktu itu ada mengatakan, kalau nggak salah dengar saya, katanya dari rekan saya mancing di daerah mana gitu, udah sekian hari nggak pulang gitu. Itu informasi yang cukup bisa membantu ya untuk mengidentifikasi korban. Nah, tapi kalau proses evakuasinya sendiri Pak, yang Bapak lihat kemarin seperti apa Pak? Ini kan cukup terjal. Bagaimana pihak aparat ini melakukan proses evakuasi kemarin? Oke, jadi evakuasi tidak melalui jalur sini. Jadi semua tim dari evakuasi ke RW 6, tetap keluarannya Rawajati, posisinya di sebelah sana itu kebetulan sekretariat RW. Jadi semua pasukan evakuasi, ini jalur-jalur itu yang kita lewatin. Itu yang saya tunjuk, melalui yang sangat terjal itu dilewat ke sana. Jadi semua pasukan evakuasi termasuk tim dari damkar dan sebagainya itu semua diarahkan ke sana. Informasinya katanya tubuh korban ini sudah dimakan oleh biawak Pak. Pas Bapak lihat itu betul Pak? Apa bagaimana? Kalau saya lihat memang ya tempurung ya. Tempurungnya memang sudah nggak ya dibilang sudah separuh lah, nggak ada gitu. Kondisinya cukup sudah memprihatinkan lah, saya bilang memprihatinkan banget ya. Kalau kita bilang ya, kalau saya sedih lah gitu. Nah, setelah dari proses yang dilakukan, apalagi Pak yang yang dilakukan oleh warga sekitar di sini Pak? Yang dilakukan warga di sekitar sini ya banyak sekali untuk ya istilahnya merespon aktivitasnya itu. Ada memberikan kain lah yang untuk penutup dan sebagainya ya. Ya kebetulan ya antusias warga di kita itu hal-hal yang begitu selalu merespon lebih cepat. Apalagi untuk sifat sosial. Nah kebetulan juga kami sebagai mitra dari pihak kepolisian, kami juga hal-hal begini saya selalu cepat merespon. Jangan sampai nanti ada begini kita sebagai warga tidak merespon. Itu intinya bagi saya sebagai warga dan pengurus ya. Terima kasih banyak Pak Tarzan atas waktunya dan juga ceritanya. Cukup detail pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Tarzan, salah satu warga yang juga menyaksikan langsung proses evakuasi, di mana jika kami lihat juga memang kondisinya cukup sulit untuk melakukan proses evakuasi, dan kami sempat melihat video bahwa memang kondisi jenazah ini cukup memprihatinkan seperti itu, sudah mengembang dan ditemukan tanpa kepala. Dan beberapa kali kami melihat memang di sini juga habitat yang cukup banyak biawak seperti itu. Jadi dari informasi yang beredar juga, namun masih harus dikonfirmasi lagi sebenarnya ini mengapa jenazah tersebut bisa tanpa kepala. Dan informasinya sekarang posisi jenazah ini sudah berada di RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi, dan kita akan menunggu lebih lanjut informasi lebih lengkapnya usai ada rilis dari pihak kepolisian. Untuk sementara demikian, Kamarati dan juga Reza, kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Ikra Agana atas laporannya dan selamat kembali bertugas.